Ada pertanyaan nanti tolong kurang 5-10 menit dikasih kesempatannya bisa bertanya. Saya akan mengulangi sebab-sebab tidak berbuah. Ya, kenapa tidak berbuah? Sebab yang pertama itu mulai dari dalam kita sampai sebab yang perbuatan-perbuatan kita. Nah itu kita harus hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena itu menunjukkan bahwa kita mulai bukan ikut kepada Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, tapi kita lebih dipengaruhi oleh sifat-sifat kita, kedagingan kita yang tidak mau menyangkali diri. Jadi inti daripada berbuah itu adalah kita semakin kehilangan kepribadian, keinginan daging saya, kita akan semakin bertumbuh dan berbuah luar biasa. Tetapi semakin kita mau diperhatikan diri saya sendiri, tidak bisa disangkali, semakin egois, semakin berpusat pada diri, itu akan semakin memiskinkan kita. Ya, seorang koruptor itu akan dimiskinkan. Kita masih dengar ya, rumahnya apa? Buat miskin. Gitu. Apakah miskin itu bisa dibuat seperti itu, ataukah miskin itu seorang yang kaya itu bisa miskin? Kalau menurut firman Tuhan, orang bisa di dalam kekayaan yang hebat, tapi hatinya miskin. Bisa. Orang hati kaya, kekayaannya ada tapi miskin bisa. Orang miskin hatinya kaya, ada juga. Gitu ya. Jadi miskin itu bukan karena hartanya dikurangi, bukan sebenarnya. Jadi kalau kita hukum itu jadi semacam hal-hal yang fenomena seperti itu hukum kehilangan nilainya nanti. Jadi menghukum orang hanya karena tidak diberi ini, tidak diberi itu bukan. Hukum itu tujuannya adalah untuk menyatakan pertobatan. Seluruh dunia, bentuk apapun, rehabilitasi, penjara, itu adalah untuk membuka pertobatan sebenarnya, bukan memperburuk mereka. Ya. Nah, kita akan masuk di dalam beberapa contoh dalam Alkitab. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Saya tidak memakai contoh di luar banyak, gitu ya, karena waktunya sangat sedikit. Nanti ada beberapa nama-nama saya taruh di makalah itu, mulai dari yang dari luar, bukan yang ada di Alkitab, tapi anak-anak Tuhan yang dipakai luar biasa. Marcos Witt, Israel Houghton, terus Johnny Erickson Tada, Nick Jufik itu, terus kemudian Harlan yang punya KFC, terus termasuk Zig Ziglar yang punya perusahaan dan juga punya leadership itu yang dipakai Tuhan luar biasa, termasuk yang memimpin di Antonian memimpin di PBB itu juga anak-anak Tuhan yang luar biasa. Jadi banyak sekali yang hebat sekali gitu ya. Nah kalau kita perhatikan, mereka itu dibentuk dari sesuatu yang begitu sulit sekali. Ya, begitu sulit sekali. Sampai ada seorang bapak mengatakan pada saya, Pak, anak saya itu ya usaha, minta dana ke saya. Tapi begitu saya kemudian suatu hari, saya membutuhkan barangnya anak saya, barang anak saya gitu ya. Terus saya minta waktu, karena dia pergi ke luar negeri, minta waktu kira-kira 2-3 hari, nanti dibayar. Terus dia lupa. Saudara tahu, anaknya marah-marah dengan dia. Terus bapaknya bingung, kamu ini kan usaha semua tak kasih. Saya cuma lupa aja, kamu marah-marah ke saya, katanya. Heran juga saya. Nah terus dia bicara dengan saya, Pak, berarti mental ini, saya ini ada sesuatu yang kurang mendidik apanya, mentalnya. Bagaimana caranya ini? Nah, dia waktu ngomong seperti itu, berarti bapak tidak menabur pada waktu dia masih anak-anak, supaya dia mengucapkan terima kasih, dia menghormati orang. Itu nggak bisa ditanam langsung instan, nggak bisa. Dari kecil harus ditanam. Nah, saudara, ada satu kalimat yang luar biasa dalam firman Tuhan, termasuk Tuhan Yesus mengatakan sama. Saudara masih ingat, Elia waktu naik ke surga, ada permintaan dari Elisa. Dia ingin supaya dia diberi kuasa seperti Elia. Salomo juga sama. Dia ingin diberi kekuatan oleh Tuhan, bukan harta benda, tapi hikmat untuk memimpin bangsanya. Tuhan kasih. Jadi Salomo punya hikmat paling pinter sepanjang sejarah manusia. Tuhan Yesus juga aku itu. Ya, luar biasa, sampai kekayaannya luar biasa. Nah, saya menceritakan ini termasuk beberapa orang-orang dipakai oleh Tuhan, yang dipanggil oleh Tuhan luar biasa. Abraham dipanggil oleh Tuhan. Ayub juga sama. Saya tanya, dalam perjalanan hidup mereka memiliki
ada 3 tahap penting. Sampai kemudian hidup mereka itu yang mereka tabur, mereka tanam, itu dinikmati sampai anak cucu gak habis. Ini rahasia firman Tuhan. Jadi apa yang dia tanam itu sampai anak cucu itu gak habis. Bahkan orang itu mengubur, merusak apa yang ditanam oleh bapaknya. Dan waktu dia buka lagi, sumur itu keluar lagi buah. Kejadian 26. Isa, waktu dia dalam perjalanan mencari tanah perjanjian itu, dia mengikuti perjalanan papanya. Semua sumur yang digali oleh papanya, yang ditutupi oleh bangsa-bangsa di sekelilingnya, supaya mati di sana. Terus dia gali lagi. Saudara tahu, waktu digali, sumur bukan berhenti air di sana. Sumur itu digali, airnya keluar. Hebat sekali. Abrahamnya mati nggak? Sudah mati. Tapi sumurnya, peninggalannya masih hidup. Harta bendanya itu memberkati orang. Langkah-langkahnya dia itu nggak mati. So. Hebat ini. Saya kadang-kadang melihat ini, kepingin juga saya. Kenapa? Punya langkah-langkah hidup itu yang membukakan hati manusia. Jangan pernah kamu tertutup hatimu atau putus asa, putus harapan. Nah, terus berjuang, gitu ya. Nah itu kekuatan, daunnya tidak lain. Nah saya memberitahukan Abraham ada stage-nya, ada masanya, ada pembentukannya, ada yaitu semacam penggodokannya. Jadi sebelum dia dipanggil oleh Tuhan, sebelum dia bertemu dengan Tuhan, setelah dia diganti namanya, terus dia kemudian memberkati, setelah dia mendapatkan Ishak, Tuhan bentuk dengan luar biasa, hebat sekali. Dan Abraham dibentuk luar biasa. Sarah juga sama, Ishak juga sama, Yakub juga sama. Abraham dibentuk 25 tahun. Dari 75 tahun dia mendapatkan perjanjian dengan Tuhan pada pasal 17. Terus dia mendapatkan anak, gitu kan? Setelah 100 tahun berapa? 25 tahun. Saya percaya penungguan yang kedua ini berat sekali. Yang pertama dia menikah dengan Sarai. Tidak dikatakan kapan dia menikah. Masih muda biasanya. Kalau dia menikah 20-25, berarti 75 tahun dia menunggu 50 tahun untuk punya anak. Betul kan? Setelah dipanggil oleh Tuhan, dia dijanji oleh Tuhan, kamu punya anak. Loh, saya nggak bisa punya anak. Sarai mandul, dia nggak bisa. Terus dia sudah tua, menopause. Sudah telurnya sudah nggak ada. Sudah habis. Mensnya sudah habis. Kok bisa? Nah, saudara perhatikan, 25 tahun Tuhan tunggu Abraham punya hati. Begitu dibentuk dan dia percaya itu, imannya waktu Tuhan meminta Ishak, dia langsung percaya penuh, tidak membantah apapun. Itu buahnya. Hebat sekali. Ayub juga sama. Ayub waktu pertama kali mengenal Tuhan itu siapa? Dia mengenal dari teman-temannya. 3 temannya dan Elihu, teman yang terakhir, yang paling muda. Bildad, Sofar, gitu. Terus teman-teman itu datang 7 hari 7 malam menghadap pada Ayub. Ayub dibentuk di sana. Pertama, saudara, dia dibentuk secara moralitas. Dia melihat moral tidak bisa menjawab apa yang terjadi pada hidup dia. Sosial tidak bisa menjawab, ilmu apapun tidak bisa dijawab, bahkan teologi pun hancur lebur. Teologi yang dipercaya oleh Ayub ini dan teman-temannya itu hancur semua. Kenapa? Secara umum yang baik kelakuannya, hidupnya akan baik, betul kan? Orang yang jahat akan hidupnya nggak enak, itu umum. Kenapa sekarang orang sebaik Ayub kok hidupnya hancur? Nah, teologi yang mengajarkan bahwa kebaikan itu menghasilkan kebaikan, kejahatan menghasilkan kejahatan, itu gugur semua, nggak bisa dipakai. Ayub bertanya pada Tuhan. Tuhan kirim teman-temannya untuk apa? Memproses pikiran dia. Ayub hanya mengenal Tuhan sebagai pencipta. Dan waktu pasal 29 sampai 32, dia baru mulai mengenal Allah itu adalah mediator, juru selamat. Nah, dia mulai kenal.
Dulu dari kata orang aku mengenal Engkau Tuhan, aku sekarang menghadap Engkau. Tuhan menyatakan kekuasaannya. Dia menyatakan relasi dia dengan Ayub. Dan dia mengatakan di mana kamu waktu aku menciptakan sesuatu. Jadi dulu dia kenal dari orang. Dengar, oh iya Tuhan begini. Oh iya saya tahu Tuhan Yesus dari mana? Guru sekolah minggu. Saya Tuhan Yesus dari mana? Dari papa saya, dari pendeta, dari ini semua. Itu awal masa. Nah, terus kemudian apa? Saya bertemu dengan Tuhan. Saya mengerti siapa Tuhan. Ada satu gairah, satu kerinduan ingin bertemu dengan Tuhan. Nah, saudara, kita mulai biji itu mulai tumbuh. Nah, di situ. Jadi setelah ditanam itu belum tumbuh. Begitu kita bertemu dengan Tuhan, nah itu tumbuh. Dia pecah. Dia mulai sadar posisi dia di mana, dia hidup untuk siapa. Setiap ibu pasti tahu bagaimana menyangkali dia. Ya, kenapa saya katakan demikian? Begitu kita punya anak, hidup kita sudah bukan untuk diri kita. Semua wanita yang hamil tahu ini. Kita nggak bisa tidur sana sendiri, apalagi kalau 9 bulan. Bisa nggak tidur sana sendiri? Gini, nggak bisa. Gimana itu kan? Waduh, mesti begini, ngatur begini, enak nggak? Untuk siapa itu? Anak. Dia lahir, capek-capek anak. Gimana? Bangun, ngantuk-ngantuk bangun bikin susu. Betul kan? Penyangkalan ini semua. Nah perhatikan, Ayub mulai mengerti Tuhan. Dari penciptaan dia kenal Tuhan, dari orang lain semua mulai dia ketemu. Dengan penderitaan itu luar biasa. Dia mulai tembus, dia mengerti Tuhan siapa. Secara relasi dia mulai kelihatan. Dia mulai lihat Tuhan, mulai bukan orang ngomong lagi. Ini orang sudah ngaco semua, nggak bisa. Tuhan jawab aku. Tuhan, aku tunggu jawabanmu. Tuhan buka mulut. Waktu Tuhan buka mulut, Ayub membutuhkan apa? Aduh Tuhan, aku tahu aku binasa. Dia membutuhkan penengah supaya dia tidak binasa di hadapan Tuhan. Dia mulai mengenal bahwa dia membutuhkan juru selamat. Sungguh hidup menebusku. Itu Ayub yang mengatakan. Setelah itu apa? Ayub mulai mengenal bahwa bukan hanya saya mengenal Tuhan dari orang lain, bukan secara relasi, bukan. Saya harus dipulihkan oleh Tuhan. Seluruh pandangan saya, hidup saya bukan seperti dulu lagi, tapi saya mengenal Tuhan seperti pohon di tepi aliran air, terus dengan Tuhan, tak habis-habisnya. Dapatkan kekuatan yang hebat itu, mengenal Tuhan dengan luar biasa, mengagumi Dia, memuji Tuhan. Nah, saudara, waktu Tuhan memulihkan masa hidup Ayub, Ayub kemudian mulai satu kehilangan. Dia tidak bisa hidup seperti dulu lagi. Kenapa saudara? Tuhan mengatakan, Ayub, kalau engkau tidak mendoakan teman-temanmu, kalau engkau tidak menjadi mediatorku, nah disitulah imamat kerajaan, disitulah kerajaan Allah. Ayub dikatakan, kamu membutuhkan mediator antara aku dan engkau, yaitu Kristus penebus. Dan sekarang ini bukan hanya kamu yang dimediator, diselamatkan. Kamu sekarang dipakai oleh Tuhan untuk apa? Menyelamatkan orang lain. Tenang. Harun dan Miriam, kalau tidak didoakan Musa, mati. Ayub, kalau tidak mendoakan 4 temannya, semua dibinasakan. Saudara-saudara, prinsip ini masih ada nggak? Saya percaya masih berlaku sampai hari ini. Kalau kita bersalah pada orang, saudara datang pada orang, minta maaf. Tapi kalau saudara menyimpan dan tidak mau datang, apalagi saudara merasa lebih benar, hati-hati. Kenapa? Pengampunan itu akan berhenti. Masih tahu ilustrasi pengampunan kan? Kalau orang utang, saya utangin 2 triliun, diampuni oleh yang pemilik uang itu. Udah, kamu udah teriak-teriak nangis-nangis, itu kasihan saya. Nanti anakmu gimana? Aduh, terus ya kesini, udah tak bebasin, tak putihkan, ya, puji Tuhan ya. Oh, puji Tuhan. Udah cekik orang yang utang 2 juta dan masukkan penjara orang yang utang 2 juta. Saya tanya, waktu orang ini ketemu dengan raja ini, raja itu mengatakan apa?
kamu harus binasa. Saya tanya, saudara kalau tahu arti ini dalam hidup saya, jujur aja, saudara bisa ngelakuin. Bukan pada saat duduk sini, pada saat kita disakiti orang. Bisa. Tapi disitulah kita berbuah hebat. Di tempat itulah Tuhan tusuk kita supaya kita berbuah luar biasa. Tuhan tajamkan kita supaya kita kelihatan wajah Kristus. Bukan pada saat semua harta benda semua, enggak. Pada saat sulit, orang menyakiti kamu, orang membenci kamu, wah, pada saat seperti itu, bisa enggak engkau menyatakan karuso dari Kristus, karakter Kristus itu keluar? Kalau keluar, berarti kita berbuah. Kalau belum, saudara lagi bergumulan. Nah, saudara, akibatnya apa? Setelah Ayub mengampuni mereka, mereka dipulihkan Tuhan, dan Ayub dipulihkan semua. Diberikan semua harta benda, dibalikin. Anaknya 10 dibalikin semua. Ya. Nah, saudara, ini saya ceritakan ini kenapa? Karena ini ada di Alkitab. Nah, cerita yang kedua, saya baru dapat 3 bulan yang lalu waktu persiapan, yaitu tentang Elia dan Elisa. Nah, saudara perhatikan, Elisa mendapatkan kuasa 2 kali lipat dari Elia, karena dia bisa tangkap jubahnya Elia, dan dia mendapatkan kuasa 2 kali. Jadi Elia membuat mujizat 7 kali. Elisa berapa? 7 kali 2, 14 kali. Sudah saya cari, saya catat ini semua catatannya. Nanti di situ ada. Sudah baca, saya nggak akan satu persatu. Sebenarnya kalau disedikit satu persatu bagus. Mulai janda sarfa dikasih makan, terus kapal terapung semua gitu ya. Nah, sudah perhatikan. Kita buka 2 Raja-Raja ayat yang ke-14. Dari 13 ya. 13. 14 itu sesudahnya. 2 Raja-Raja ayat yang ke-13. Pasal 13 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas, Raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia, katanya, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Berkata Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak panah. Lalu diambillah busur dan anak panah. Berkata ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya, berkata Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan, anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Sebab itu berkatalah ia, ambillah anak panah itu. Lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkata Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkan 3 kali, kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 kali atau 6 kali. Dengan berbuat demikian, engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram, dan Aram tidak kalah karena tidak taat. Ya. Raja Yoas tidak taat. 30. Sesudah itu matilah Elisa. Nah, saudara, mujizat dia baru 13. Jadi Elisa kan harusnya dapat porsi 2 untuk mujizat itu. Dia baru 13. Nah, 13 ini kapan dia selesai? Mati dia. Berarti tidak berhasil. Tidak tergenapi 2 kali itu. Menurut ukuran manusia, Elisa nggak bisa. Kenapa? Udah mati. Tetapi Allah tidak demikian. Janji Allah tidak pernah mati. Kenapa? Saudara, kita baca ayat ini. Ini mengagetkan sekali ayat ini. Coba perhatikan ya. Ayat 20. Sesudah itu matilah Elisa, lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat, ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkanlah mereka mayat-mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka apa saudara?
Yang mati dulu hidup. Yang nempel kena tulang Elisa hidup semua dan jalan. Saya tanya, kalau toh saya mati, ataupun Abraham melihat kalau toh Ishak mati, aku tahu Tuhanku bisa bangkitkan dia. Saudara, inilah iman yang menghasilkan satu kekuatan buah yang luar biasa, yang berlimpah sekali. Kenapa? Dia menembus segala halangan yang ada. Dia tembus hebat sekali sampai kematian, maut nggak bisa kalahkan. Dia tembus. Dan Allah memberikan mukjizat terakhir pada Elisa. Dia lihat di surga. Dia melihat penggenapan itu. Dan waktu mayat-mayat dilempar, kena tulang Elisa, berbangun. Ini bukan ceritanya The Mummy. Lihat film The Mummy kan? Bangun, Davidnya keluar lagi. Wah, bangun, hidup lagi. Saya tanya, pernahkah saudara melihat orang seperti ini? Nah, pernah kan? Saudara, saya tanya, kuasa ini ada nggak dalam hidup kita? Coba. Diam semua. Saya tidak melihat gereja dari mana. Ada seorang muda, saya lagi lihat seorang pendeta dari Surabaya, dari satu gereja, sekarang lagi ngetop. Karena dia bisa berbuat mujizat, melakukan mujizat hebat sekali. Berkali-kali dia lakukan. Orang yang lumpuh bawa tongkat, suruh lepaskan tongkat. Dia lepas dan jalan. Orang pakai kursi roda, suruh berdiri, lepas kursi roda. Insinyur Niko pernah lakukan itu. Saudara, lihat Bapak. Semua yang kita lihat, kita langsung berpikir, wah itu mujizat palsu. Oh ini nggak benar. Benar nggak kita ngomong nggak benar? Saya tanya, perlukah kita menguji orang itu? Perlu. Kita harus menguji kebenaran itu. Saudara, kalau mendengarkan bukti kenyataan, saya bertemu lebih berpuluh-puluh orang yang pernah mengalami betul-betul seperti itu. Dan saya tanya, anakmu lumpuhnya gimana? Nggak bisa, udah ke dokter nggak ada, dokter semua katakan. Terus gimana? Duduk anak saya di belakang, Pak. Pendeta muda itu mengatakan, kemari maju. Percaya pada Tuhan. Jalan. Kita tanya, ini dari setan atau dari Tuhan? Saya tidak mempermasalahkan itu. Nggak peduli dari mana. Saya tanya, jangankan orang hidup, yang mati itu, nyenggol yang mati, bisa itu? Coba saya tanya. Saudara, kita jangan menghalangi kuasa Tuhan. Sekali lagi, terlalu pinternya otak kita lupa ada batas-batas wilayah yang kita tidak bisa tembus kecuali dengan iman, bukan dengan teologi kita. Teologi kita akan dihancurkan Tuhan. Seperti Ayub, baru dia tahu, oh bertemu dengan engkau, aku baru tahu. Ayub sama, dia membangun seluruh pemikirannya itu diruntuhkan oleh Tuhan, dan dia membangun hidup baru di hadapan Tuhan. Bisa nggak Tuhan menggenapi janjinya? Bisa. Saya tanya, ayat-ayat dalam Markus, terus Tuhan mengatakan pergilah seluruh muka bumi. Markus kan ada ayat 16 kan, engkau akan melakukan banyak mujizat yang kau lakukan. Saya tanya, berhenti nggak? Banyak orang katakan dalam teologi Injil, berhenti. Kenyataannya, saudara, kenyataannya yang di depan kita ini, orang itu sembuh, saudara. Tapi bukan sembuhnya jadi masalah. Soal sembuh gak sembuh bagi saya, itu saya bisa terima semua, nggak masalah. Tapi setelah sembuh, nah ini problemnya. Saya menerima mujizat itu terjadi, iya saya terima. Tapi tidak setiap mujizat jadi mujizat. Apakah kesembuhan itu membawa dia seperti Kristus? Itu lain soal. Bisa ngerti maksud saya? Nah, saudara, buah kerajaan Allah itu bukan buah yang seperti itu. Bukan. Saya tanya, apa bedanya buah dunia dengan buah kerajaan Allah? Perhatikan. Kalau
saya bisa berdoa, saya diberkati. Wah, saya dapat uang, dapat gini. Bahkan Ustadz Mansur pun sudah pakai tekniknya, the secretnya Ronda Biru. Kamu pandang, kamu ingini rumah apa tuh? Kamu doakan, kamu amini. Alhamdulillah terjadi. Dan itu terjadi. Saya tanya, kita juga sama berdoa di hadapan Tuhan. Semua masalah itu Tuhan lepaskan. Utangku lepaskan Tuhan. Agama lain berdoa, kita berdoa. Agama lain berdoa, semua berdoa. Dan jawabannya apa? Sama semua dikasih. Ya, selesai. Mujizat kan? Mujizat. Saya tanya, what next? Ini lebih penting daripada mujizat. Buahnya itu apa? 10 orang kusta yang balik 1, 9 kemana? Kita nggak tahu. Kenapa cuma 1 datang? Ribuan orang mengikut Tuhan, cari makan. Kenapa murid-murid usir Tuhan Yesus? Kenapa kamu nggak pergi aja? Kamu datang kepada aku mencari makanan, silakan pergi. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Buah kerajaan Allah tidak pernah sama dengan dunia. Dengar ya. Jika itu sama dan bisa diberikan oleh iblis, berarti itu buahnya umum. Kristen ada, Islam juga ada, Buddha juga ada, semua ada. Nggak beda gitu. Orang lumpuh bisa berjalan, saya tanya. Firman Tuhan mengatakan, bisa nggak orang lain bukan Kristen berjalan? Jika orang itu bisa berjalan, kamu pindah agama. Betul? Coba saya tanya. Apa yang tidak bisa ditiru oleh setan? Buah kerajaan apa yang tidak bisa ditiru oleh setan? Itu yang kita cari. Damai, sejahtera, kasih, sukacita. Buah Roh Kudus tidak akan bisa diberikan. Darah Kristus tidak akan bisa diberikan. Keselamatan tidak bisa diberikan. Nah, nilai-nilai inilah yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi saudara, saya tanya sekarang, mujizat-mujizat yang ada dalam Alkitab ini bisa ditiru oleh setan? Bisa, sangat bisa. Jadi semua orang-orang bisa nggak melakukan mujizat itu? Bisa. Bisa Tuhan pakai nggak? Bisa. Kita jangan tertutup. Tapi setan bisa pakai nggak? Bisa juga. Tapi bukan masalahnya bagaimana kamu mengujinya. Seperti Ayub mengalami penderitaan hebat sampai dia ketemu dengan Tuhan pribadi. Terus kemudian dia dipulihkan. Nah, di situ Abraham ketemu dengan Tuhan. Yusuf ketemu dengan Tuhan. Hatinya sangat dendam dengan saudara-saudaranya. Tapi dia mengatakan, karena Allah merancang kebaikan, kalau aku belum tentu. Nah, perubahan karakter hidup seperti Kristus inilah yang merupakan satu-satunya karakter buah kerajaan Allah yang tidak akan bisa ditirukan oleh siapapun. Bahkan iblis paling benci orang Kristen mau hidup serupa Kristus. Nah, saudara, kita perhatikan baik-baik, renungkan baik-baik. Orang yang mengerti Tuhan, ada beberapa mulut yang sampai mengatakan Ahasiweros, fill up, Nebukadnezar, Belshazzar, Darius dari media mengatakan Allahnya orang Israel adalah Allah sejati, harus kita sembah Allah di atas segala Allah, dia raja di atas segala raja. Betul? Saya tanya, raja-raja ini selamat? Binasa. Kenapa? Iblis bisa mengakui, oh Tuhan kau adalah Tuhan di atas segala Tuhan, raja di atas segala. Iya, iblis pun punya iman sampai ke tahap dia selamat gak? Tidak. Petrus mengakui engkau anak Allah Maha Tinggi, betul? Terus dia berbuat apa? Menyangkali hidupnya yang baik. Saudara, saya tanya, kalau bukan karena anugerah Tuhan, the fruit of grace of Christ, saudara, tidak ada buah yang akan muncul dalam hidup. Perhatikan, sampai kita melayani Tuhan, jika buah itu adalah buah yang sama dengan agama lain, ibadah agama lain, kita tidak melakukan ibadah apa-apa.
the fruit of worship, itu tidak mungkin sama dengan agama lain. Jika kita sama dengan orang lain dan kita capek sama, berarti kita belum berbuat apa-apa dalam pelayanan. Tapi kalau orang itu mendapatkan firman, terus dia terbentuk hatinya, dia kemudian tahu dia bertemu dengan Tuhan waktu kita berkhotbah, waktu kita melayani, itu buah yang tidak bisa ditiru dunia. Soal gereja mau ada beda, itu dunia bisa tiru, nggak ada gunanya. Mau tetek bengek apapun, pakai alat apapun, nggak ada gunanya. Kenapa? Kalau tujuan yang esensi, bersekutu dalam roh dan kebenaran itu tidak ada, saudara, kita membangun satu hidup kekristenan yang sama dengan agama. Jadi di Gloria ini, pusat kita adalah jiwa orang, kerinduan akan orang bertemu dengan Tuhan. Kita doakan itu. Yang lain itu alat. Saya beritahu, ini contoh terakhir. Seorang dokter mau operasi, seorang cewek gitu ya, wah lagi sakit itu, kanker, sampai disembuhkan. Wah, karena cepat-cepat dioperasi, diambil kankernya, wah, dokternya begitu ketemu dia kaget. Kenapa kaget? Begitu selesai dari kamar operasi, dia tidak terima kasih dari dokternya. Dia katakan, oh pisau, terima kasih. Boleh nggak? Hah? Saya tanya, yang berjasa siapa? Pisaunya atau dokternya? Tapi yang kena tubuhnya siapa? Pisaunya. Jadi memberkati dia siapa? Nah, kok diam? Dokternya. Betul, harusnya dokter. Tapi kita meminta pisau itu. Kita tidak minta dokter. Kita tidak pernah terima kasih. Kita berterima kasih jika kita diberkati pisau. Oh, ini berkat. Tapi kita tidak pernah mengenal Tuhan dengan baik. Jika itu ada, seperti air yang mengalir ke batang pohon, itulah yang akan berbuah lebat. Itu rahasia kedua. Ya, mari kita. Bapak, kami bersyukur di hadapan Tuhan, semakin kami mengerti firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, tidak ada satu tetes pun kemampuan dari hidup kami yang bisa menghasilkan pelayanan hidup yang sungguh berkenan pada Tuhan, kecuali kami melihat Kristus, kecuali kami melihat hidup Kristus yang terus memimpin kami. Kami percaya Tuhan, hal ini tidak akan berfaedah bagi kami sama sekali. Tetapi jika kami mengenal Engkau, barang-barang yang tidak pernah terpakai pun bisa memuji Engkau. Baik kami bisa memakai apapun, gitar yang butut pun memberkati kami, alat musik yang paling canggih memberkati kami. Tuhan, kami tahu bukan alat itu yang memberkati kami, tapi karena kami sudah memiliki Engkau, kami tidak mau mempermasalahkan hal-hal yang virtual seperti itu. Semua akan membantu kami mempertajam dan semakin menikmati Engkau dalam kehidupan kami. Buah kerajaan Allah tidak pernah sama dengan buah kerajaan dunia. Jika hal itu sama dengan kerajaan dunia, kami belum memiliki buah kerajaan Allah. Dunia tidak pernah mau menyangkali diri. Dunia tidak akan pernah mencari berdagang tidak untung. Dunia selalu menuntun kami untuk mencari mamon, mencari kedudukan, mencari segala sesuatu, sehingga kami dijatuhkan oleh pencobaan iblis. Waktu kami sampai di puncak, disitulah kekosongan jiwa kami. Bukan buah yang kami terima Tuhan, tetapi satu kepahitan hidup yang luar biasa. Tuhan, tolonglah kami supaya kami mengikuti kelas ini, pembinaan ini Tuhan. Kami tahu kami dibentuk pikiran kami, dan jika kami taat di hadapan-Mu, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan bukakan kami jalan yang begitu indah. Walaupun kami harus melalui lembah kekelaman, kesulitan-kesulitan hidup, dan tantangan-tantangan di depan kami,
bukan untuk kami hindari, bukan untuk kami melarikan diri Tuhan. Tapi dengan kuasa kemenangan dan harapan yang Tuhan berikan pada kami, dan iman yang tertuju pada Engkau, kami akan memasuki hidup yang berat ini Tuhan di masa mendatang. Karena kami bekerja melayani bukan hanya untuk diri kami, untuk zaman ini atau waktu, tapi untuk waktu-waktu mendatang, untuk generasi yang datang. Anak-anak kami, pemimpin-pemimpin yang di masa mendatang, Tuhan berkati mereka. Terima kasih Bapak. Biarlah segala kemuliaan dan hormat kami hanya persembahkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan